Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Kira-kira pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan kenapa sih kita diciptakan ke dunia ini? Atau pernah nggak sih kita kepikiran kita tuh harus ngapain sih di dunia ini? Tujuan kita hidup itu buat apa sih? Nah, di video kali ini kita bakal membahas kedua hal itu yang insya Allah mungkin bermanfaat. Jadi, simak terus video ini sampai habis. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Yang intinya, kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan salah paham cuma sampai di sini. Beribadah itu bukan tentang sholat, dan juga bukan tentang puasa. Tapi, setiap hal yang kita lakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan aturannya, itu semua adalah ibadah. Mulai dari kita bekerja, sekolah, bahkan saat kita nongkrong sama teman. Bisa menjadi ibadah kalau misalkan niat kita lurus dan benar karena Allah. Selain itu, kita juga memiliki tugas sebagai khalifah di bumi ini. Karena memang dijelaskan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Lalu para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Lalu Allah berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Disebut sebagai khalifah di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi untuk menggantikan Allah. Tentunya, tugas ini sangat berat sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang telah diemban. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah yang memiliki arti, "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, bisa dijelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memimpin bumi sehingga akan ditanya pertanggungjawabannya nanti. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman nanti. Yang pertama itu adalah al-imarah, memakmurkan bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus. Khalifah juga harus berupaya untuk menjadikan manusia pada zamannya memiliki peradaban yang baik. Yang kedua, ar-riayah, memelihara bumi dari kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan alam sendiri maupun oleh tangan-tangan jahil para manusia. Dan yang ketiga adalah al-hifdz, perlindungan untuk melindungi bumi dan seisinya, yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Melihat betapa besarnya peranan manusia di atas, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan
betapa besarnya peranan dari makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang menandakan betapa besarnya jati diri manusia itu dari para malaikat. Sujud yang menandakan betapa identitas manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-50, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Dengan memahami peranan kita sebagai khalifah di bumi ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan penuh arti dan makna. Saya cukupkan video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.